Sebagian orang mengatakan bekerjanya wanita adalah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan istri Nabi itu Zainab radhiyallahu anha juga bekerja, Fatimah radhiyallahu anha juga bekerja. Bagaimana prinsip Islam dalam hal ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Manhaj Salafus Saleh? Barakallahu fiik. Minum dulu boleh ya? Serak. Ana mau bertanya, Zainab kerja apa radhiyallahu anha? Yang berani ngomong begini siapa? Pertanggungjawabkan. Fatimah kerja apa? Di syarikat apa? Berapa salary-nya? Is that what you mean by working? Haram. Demi Allah haram. Wanita keluar rumah mencari nafkah, haram. Apakah haramnya karena keluar rumah mencari nafkah? Bukan. Ini yang dibilang haram li ghairi. Karena apa yang terjadi dengan wanita keluar rumah? Satu, tugasnya di rumah pasti terabaikan. Pasti. Harusnya dia senantiasa siap sedia melayani suami dan anak-anaknya. Akhirnya dia di luar rumah ketika anaknya pulang tak ada ibunya. Kalaupun sudah pulang dari kantor malam, dia akan melayani anaknya dengan perasaan yang sudah letih, capek, dengan pukulan, bentakan. Satu. Kedua, kalaupun tidak demikian, kemudian apakah boleh? Tidak boleh, tetap. Tegur, nanti ngobrolnya. Tegur, nanti ngobrolnya. Oke? Tetap haram. Kenapa? Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ketika wanita keluar rumah. Dia akan berikhtilat, bercampur dengan yang bukan mahramnya di kantor. Mungkin gak syarikahnya hanya mempekerjakan wanita? Mungkin gak? Kalaupun dia hanya mempekerjakan wanita, akhirnya dia keluar rumah sendirian menuju kantor untuk sesuatu yang bukan wajib. Yang wajib dia keluar rumah sendiri, oke, masih bilang boleh. Ke pasar, menuntut ilmu, oke lah. Tapi untuk ikut mengejar dunia karena tak sabar dengan hasil yang sedikit yang didapatkan suaminya. Kadang suaminya banyak juga dapatnya, cuman tetap aja wanita pengennya bekerja. Karena apa? Haramnya karena apa? Karena kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dengan wanita yang mengeluarkan dirinya keluar rumah. Tahu kisah perang Uhud, di mana akhirnya kaum muslimin jatuh, hancur, dikarenakan para pasukan archer meninggalkan posisinya di bukit, iya kan? Tahu kan kisah itu? Oke? Ini perang, ini bukit. Oke? Ini bukit. Oke? Ini para pemanah sekitar 50 orang, pemimpinnya Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Ini kaum muslimin. Oke? Ini kaum musyrikin. Ke sana. Oke? Ini perang. Mereka memanah dari sini. Tuh. Ini tugas pemanah. Rasul tugaskan, whatever happens, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan tempatmu. In ra'aitumuna taqtafuna tayru fala tabrahu makanakum. Apabila kalian lihat bahwa burung-burung bangkai telah memakani jasad kita di bawah, kita telah mati, jangan tinggalkan tempat kalian. Jangan tinggalkan tempat kalian sampai aku perintahkan kalian turun. Atau sebaliknya, in ra'aitumuna dhaharna 'alal qaum wa utanahum. Apabila kalian lihat kita telah mengalahkan kaum ini, telah menjatuhkan mereka, menginjak-injak jasad mereka, jangan kalian tinggalkan tempat kalian sampai aku persilahkan kalian untuk turun. Perintah yang jelas dan tegas. Namun ketika terjadi perang, kaum musyrikin sudah lari berantakan, mereka tergoda. Oke? Oleh apa? Ghanimah, harta rampasan perang yang dibawa. Mulai tergoda untuk turun, mereka meninggalkan barisannya masing-masing. Padahal ini posisi yang sangat penting untuk menjaga ini. Kecuali beberapa gelintir saja bersama Abdullah ibnu Jubair pemimpinnya. Khalid ibnu Walid, Abu Sufyan dan lain-lain ketika itu masih di barisan kaum musyrikin. Dia lihat kelemahan kaum muslimin yang tadinya menjadi kekuatan, yang membuat kewalahan kaum musyrikin udah nggak ada. Dan mereka semua sedang lengah di bawah. Akhirnya mereka merapihkan barisan dan menghantam kembali. Berantakan kaum muslimin. Meninggal 70 sahabat terbaik. Ini yang terbaiknya, belum lagi sahabat yang lain.
Oke? Bahkan Rasul sendiri patah rahangnya, tertusuk dan lain-lain. Nah, wanita-wanita kaum muslimin sekarang, mereka melakukan apa-apa yang dilakukan oleh para pemanah di Bukit Uhud. Mereka meninggalkan barisannya. Mereka memiliki posisi yang sangat mulia dan penting dalam syariah. Yaitu apa? Mereka adalah imad, tiang penyangga umat ini. Bayangkan, apabila sebuah bangunan tiangnya pergi, apa yang terjadi dengan bangunan itu? Runtuh. Iya kan? Building, imadnya, tiangnya pergi, runtuhlah bangunan itu. Itulah wanita yang meninggalkan fitrahnya sebagai wanita yang di dalam rumah melayani suami untuk kepentingan yang memang sifatnya wajib bagi wanita. Menuntut ilmu boleh, belanja ke pasar boleh, oke. Tapi untuk ikut-ikut mencari dunia sehingga dia pergi jauh, atau mungkin pergi dekat namun di kantor bercampur dengan lelaki dan lain-lain, sehingga pulang akhirnya sudah dalam kondisi letih yang harusnya dia senantiasa siap sedia melayani suami dan istri, ini udah capek dan lain. Ini menentang sunnatullah, ngerti gak? Sunnatullah. Ketika kita menentang sunnatullah, azab dan kepedihan yang terjadi atas kita. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menentang perkaranya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnatullah sallallahu alaihi wasallam atas makhluknya. Mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Maka bertakwalah kepada Allah, bersabarlah atas apa yang kau dapatkan dari suamimu, kalaupun sedikit, selama hal itu datang dari yang halal. Bertahanlah pada syariat Islam. Jangan kau gadaikan syariat Islam ini, manhaj ini, hanya karena apa? Karena dunia yang ingin kau kejar. Apalagi yang membuatmu keluar rumah untuk bekerja selain dunia? Allah, ini kan ibadah menafkahkan anak, ya kan? Membiayai, menghidupi anak. Mungkin hujah mereka demikian, menafkahi anak, membiayai, menghidupi anak. Kalau itu ibadah, maka itu ibadah yang bid'ah. Kenapa? Ibadah itu diperintahkannya bagi lelaki. Kenapa wanita ikut melakukan? Bolehkah lelaki ikut melakukan menutup aurat? Ini ibadah. Menutup pakai kerudung dia keluar rumah. Hah? Ini ibadah, begitu kata lelaki. Bolehkah demikian? Kebaliklah. Terbalik dunia ini. Dan demi Allah nih, kasus di depan mata semuanya terjadi. Seorang wanita yang berkarir, biasa terjadinya, keluarganya nanti jadinya, kemungkinannya, satu, lelakinya bisa jadi di masa sebelum tua dijatuhkan oleh Allah. Allah jatuhkan lelakinya, sehingga lelakinya tak mampu berusaha lagi, oke? Ekonominya jatuh, usahanya gagal, sehingga akhirnya wanita inilah yang jadi tulang punggung keluarga, dan mulailah terbalik keluarga ini. Mulailah si lelaki ini menjadi lelaki yang takut kepada wanita, karena wanita lebih berkuasa dari sisi ekonomi. Mulai terbalik nih dunia. Wanita yang jadi pemimpin dan lebih memutuskan perkara. Kenapa? Duit dari aku. Lelaki ini kalau dia ngelawan pun marah, jadi sensitif, ada masalah dikit jadi besar. Karena apa? Wanita lebih berkuasa. Masalah dikit jadi sensitif, marah-marah terus suami. Berakhir pada perceraian. Kalaupun tidak berakhir pada perceraian, berakhir pada keterbalikan sunnatullah ketika wanita memimpin. Karena apa? Wanita lebih menafkahi. Allah berfirman kan, ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki ini menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Karena apa? Karena salah satu alasannya adalah karena mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk wanita-wanitanya. Ketika wanita yang menginfakkan, maka wanita yang menjadi pemimpin mulai terbalik. Dan Arab berkata, wa syarrur rijali man tu'addibuhul mar'ah. Dan seburuk-buruknya pria adalah pria yang dididik oleh wanitanya, diatur oleh wanitanya. Dia akan berkata ketika istrinya berkata, "Abang, alif, ba, ta, sa, sami'na wa ta'na." Itu seburuk-buruknya pria. Oke? Ini yang terjadi. Jadi pertama, bisa jadi Allah sengaja balikan
kehidupannya, sehingga si wanita menjadi tulang punggung keluarga yang menafkahi. Suaminya jatuh dan tak berdaya apa-apa. Akhirnya suami mengurus anak, suami masak, suami cuci baju. Kebalikan dunia ini, iya kan? Terjadi mungkin karena seringnya bersentuhan, bertemu dengan teman-teman kantor. Besi, tahu besi? Kalau kita gosokin terus sama besi, lama-lama panas. Apalagi orang, daging, ketemu lama-lama panas. Wajar. Suruh siapa ketemu terus? Iya kan? Yang kedua, kalaupun mungkin lelakinya sukses ekonominya, istrinya sukses ekonomi, anaknya berantakan, broken home. Jangan tanya tauhid rububiyah uluhiyah wal asma wa sifat pada anaknya. Jangan tanya Arab gundul kepada anaknya. Arab gondrong pun dia tak bisa baca. Tanya rukun Islam, tak hafal tuh anak. Jauh. Kenapa? Menentang sunnatullah. Jangan. Ini ajaran bukan dari Islam, itu ajaran kafir, di mana wanita ikut keluar rumah bekerja. Demi Allah, itu ajaran kafir. Sekarang pun kafir pada sadar dan membiarkan wanitanya di rumah. Mereka bangga. Jadi apa? Housewife. Jadi ibu rumah tangga tuh mereka bangga. Sekarang itu kafir, ngikutin kita. Kitanya jadi ninggalin agama kita, ngikutin kafir. Kenapa? Ya, jangan. Bertakwa kepada Allah. Demi Allah, ini kejadian di depan mata kita dan yang kita alami. Dan berbedalah anak-anak yang tumbuh besar diasuh oleh neni dengan anak-anak yang tumbuh besar diasuh oleh ibunya sendiri. Beda. Demi Allah beda. Jangan kau harap sama. Apa nggak teriris seorang wanita ketika anak bangkit dari tidurnya, bangun dari tidurnya, kemudian yang dipanggil adalah nama neninya. Inem, Titin, apa nggak teriris hatinya? Kenapa dia lebih akrab dengan pembantunya, dengan khadamahnya? Lama-lama nih anak mukanya mirip pembantu. Apa nggak teriris hati wanita demikian? Jangan. Bertakwa kepada Allah setinggi apapun. Syuf, dulu wanita-wanita Islam tidak berpendidikan tinggi kan? Dulu mereka tidak punya title. Okay? Enggak sekolah university, tapi umat Islam dulu berjaya luar biasa. Wanita-wanita pada tempatnya. Sekarang semua wanita Islam punya title, tapi Islam tambah hancur. Kenapa? Para penerus Islam bukanlah anak-anak yang dulunya dididik oleh ibunya. Ibunya jauh, di kantor cari dunia. Ayahnya di kantor cari dunia. Jadi kalaupun titlenya bertambah, seharusnya penerus umat menjadi lebih hebat. Dulu saja nggak sekolah ibu-ibunya, umat jadi hebat, apalagi ibu-ibu yang sekolah tinggi dan berpenghasilan. Harusnya gitu kan. Tapi justru jadi nambah jatuh. Karena apa? Karena mereka bertambah tinggi pendidikannya, namun mereka semakin meninggalkan fitrahnya sebagai wanita, semakin meninggalkan syariat Islam. Taqullah. Kehidupan ini nggak sementara. Nanti ada kehidupan lagi yang lebih abadi. Yang kehidupan kita di sini dimintai pertanggungjawaban. Kita nanti sengsara atau bahagia di sana tergantung kehidupan kita yang di sini. Dan tergantung kepada rahmat Allah. Jangan kembali kepada maghrur demi Allah. Tutup pintu syaitan itu. Sabar akan apa yang ada, sudah. Kau mau jadi orang yang beriman, kemudian masuk surga, hidup kaya raya, gampang, asyik, kemudian mati masuk surga, gampang amat hidup. Sabarlah dengan sedikit kekurangan, kemiskinan, sabar dikit. Orang-orang beriman yang mungkin, ini alasan wanita yang lain. Habis suami nggak bisa menafkahi, kurang, alasan lain, hujah lain wanita. Karena mereka nggak tahan dengan kekurangan, iya kan? Biasanya wanita demikian. Syuf, orang-orang dulu beriman, karena beriman berpegang teguh kepada akidah dan syariat, mereka dibelah dua hidup-hidup dengan gergaji besi. Oke? Mereka dibakar hidup-hidup. Karena apa? Karena beriman, berpegang kepada syariat. Namun mereka tidak tinggalkan syariat, mereka rela dibakar hidup-hidup. Ashabul Ukhdud. Mereka dibelah dua hidup-hidup. Pembantunya Fir'aun. Oke? Mereka dikejar oleh raja-raja yang ada, dibunuhi karena iman dan syariah yang mereka pegang teguh. Kau
hanya karena kurang sedikitlah penghasilan suamimu, kemudian kau tinggalkan syariah? Cetek amat. Mana pengorbanan kita kepada syariah? Baru diuji dengan kekurangan sedikit, toh tidak sampai kelaparan, tidak sampai busung lapar kan? Makan ada, minum ada. Cuman mungkin untuk kereta tak punya, dan lain-lain kurang. Kenapa nggak sabar? Orang-orang dulu demi akidahnya, demi agamanya, mereka mati berani. Ini kita mati, mendingan kita tinggalin nilai-nilai agama kita daripada mati. Seolah-olah begitu kan? Jangan. Ya, bertakwa kepada Allah. Setinggi apapun titelmu, tetap fitrahmu di dapur, di rumah. Dan dengan itu seorang wanita jadi mulia dengan itu. Justru dengan dia keluar rumah jadi memberatkan dia di akhirat nanti. Kalaupun mungkin di mata dunia dia orang yang hebat, karir, sukses. Itu di dunia. Berapa lamanya dunia kita hidup? Di akhirat nanti yang menyelamatkan kita adalah peranan kita di dalam rumah. Ya, barakallahu fiik.